Bab 627 Mereka dibasmi. Perlu diakui bahwa Sander sangat terkejut, sebab dia tidak menyangka orang-orang ini akan mengutus orang ke sungai waktu untuk menangkap keluarganya sendiri. Namun, kalau dipikir-pikir, itu normal. Lantaran Sander bersembunyi di lubang langit Wan dan enggan keluar, orang-orang ini pasti akan menemukan cara untuk memaksanya keluar. Menangkap kerabat untuk memaksa dia keluar tidak diragukan lagi merupakan cara yang baik. Setelah memahami ini, Sander menahan tawanya dan bertanya, berhasil, tidak? Nawang menatap Sander. Dia berusaha menenangkan dirinya saat berkata, Sander, orang tuamu ada di tangan kami sekarang. Kalau kamu berani terus membunuh orang, mereka tidak akan bisa bertahan hidup. Kamu tak akan bisa membayangkan metode kejam kami. Angel menatap Nawang sekilas dan tidak berkata apa-apa. Sander tiba-tiba menjadi marah. Dasar licik, kalian adalah keluarga keturunan makhluk dewa. Bagaimana bisa melakukan hal yang begitu hina dan tidak tahu malu? Kamu. Melihat Sander telah ditipu olehnya, Nawang menghela napas lega. Sebenarnya itu bukanlah penipuan, karena menurutnya, Paluk pasti sudah mencapai sungai waktu dengan kelompoknya, pasti akan berhasil. Dengan kata lain, orang tua Sander pasti ada di tangan Paluk sekarang, tetapi yang sedikit membingungkannya adalah kenapa Paluk belum membawa mereka kembali. Tanpa banyak berpikir, Nawang mendapatkan kembali ketenangannya sebelumnya. Dia melirik Sander dan berkata dengan tenang, Tuan Sander, mari kita bicara. Saat ini, dia tentu berhak bernegosiasi. Sander menatap Nawang lekat-lekat, seperti binatang buas yang marah. Angel tiba-tiba menendang pantat Sander. Berhentilah berpura-pura. Sander terdiam. Di kejauhan, Nawang mengerutkan kening karena sedikit bingung. Siapa yang berpura-pura? Pada saat ini, Sander dan Angel tiba-tiba menghilang dari tempat. Pada saat yang bersamaan, mereka muncul di depan Nawang. Nawang bertanya dengan terkejut, kalian? Dengan tergesa-gesa, Nawang secara pasif membela diri. Bang! Nawang langsung terlempar. 7 menit kemudian, Nawang terjepit di tempat oleh pedang. Pada saat ini, tubuhnya hancur dan hanya menyisakan jiwanya. Nawang memandang Sander dengan tidak percaya, lalu berkata, kamu tidak peduli lagi dengan orang tuamu. Sander berkata dengan tenang, aku tidak peduli. Nawang berkata dengan marah, dasar anak tidak berbakti. Sander kehabisan kata-kata. Nawang menatap Sander. Sander, kamu tidak peduli dengan hidup atau mati orang tuamu sendiri. Tahukah kamu berapa harga yang harus dibayar atas tindakanmu kepada orang tuamu? Nasib mereka akan lebih buruk daripada mati. Sander berpikir sejenak, lalu berkata, aku memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya padamu. Nawang sedikit mengernyit, wajahnya penuh keraguan. Sander berkata dengan serius, di keluarga kami adalah yang paling lemah. Nawang tertegun, tetapi pada saat ini, seorang pria tua tiba-tiba berlari dari kejauhan. Pria tua ini adalah tetua ketiga yang dia utus ke keluarga Chen untuk meminta nasihat. Tetua ketiga tampak pucat, dia berkata dengan suara gemetar, lampu jiwa Paluk meledak. Kelompok mereka dibasmi. Pikiran Nawang menjadi kosong sesaat. Bagaimana ini mungkin? Nawang sama sekali tidak bisa menerima kenyataan ini. Sander melirik ke arah Nawang. Dia tahu bahwa ibunya seharusnya datang ke zaman kuno ini. Tidak jauh dari situ, wajah Nawang menjadi canggung. Dia tahu semuanya telah tamat. Saat ini, dia memikirkan satu orang, yaitu Mimi. Ternyata orang yang paling sadar di seluruh keluarga Mo adalah putrinya sendiri. Jika dia mendengarkan Mimi dan menghabisi keluarga Wang terlebih dahulu, lalu memperhatikan situasi, keluarga Mo akan menjadi pemenang terbesar sekarang. Nawang tersenyum pahit. Dia mengangkat kepalanya, menatap ke langit, lalu berkata dengan lembut, ternyata leluhur makhluk dewa tidak benar-benar tak terkalahkan. Setelah mengatakan itu, dia menghilang dari lokasi. Kenapa? Kenapa dia tidak mendengarkan Mimi karena terlalu percaya diri? Alasan dia percaya diri adalah karena dia percaya bahwa makhluk dewa tidak terkalahkan. Dengan makhluk dewa sebagai kartu trufnya, mereka akan selalu tak tertandingi. Jika tahu bahwa makhluk dewa sangat lemah,
dia tidak akan begitu sembrono dalam menyerang Sander. Sayangnya, sudah terlambat. Setelah Nawang meninggal, Sander dan Angel hendak menghadapi sisa ahli dari keluarga Mo, tetapi pada saat ini, seorang wanita tiba-tiba berjalan ke kanan. Sander sedikit terkejut saat melihat orang itu datang. Ternyata kamu. Orang yang datang tak lain adalah Mimi. Angel sedikit mengernyit, istrimu. Sander terdiam. Kak, kenapa menurutmu semua wanita adalah istriku? Angel meliriknya. Jangan goda wanita lagi. Kalau tidak, wanita-wanitamu akan bertengkar nantinya. Tuan Pagoda tiba-tiba berkata, sebenarnya, kebanyakan wanita yang mendekati tuan muda itu lebih aktif dalam mencari pria dibandingkan pria itu sendiri. Pria yang jelek selalu tidak tahu seberapa agresif wanita dalam hal ini. Sander terdiam. Angel melihat ke arah Sander. Memang, tidak apa-apa jika adiknya jelek. Saat ini, Mimi di kejauhan tiba-tiba tersenyum dan berkata, Tuan Sander, apa kabar? Sander memandang Mimi dan bertanya sambil tersenyum, apa Nona Mimi dari keluarga Mo? Mimi mengangguk, ya. Saat dia mengatakan itu, dia sedikit mengangkat sudut mulutnya dan berkata, Tuan Sander, tolong lepaskan kami dengan menghargai hubungan kita. Sander menggelengkan kepalanya. Tidak bisa. Mimi tercengang. Sander tersenyum dan berkata, aku rasa Nona Mimi tahu apa yang benar dan salah, jadi aku tidak akan menjelaskannya lebih jauh. Mimi menghela napas dengan suara rendah. Dia terlihat sedikit kasihan. Tuan Sander, tidak bisakah kamu membantu? Sander tidak berbicara, tetapi langsung berubah menjadi cahaya pedang dan membunuh ahli keluarga Mo di bawah. Mimi terkejut sesaat, lalu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Pria ini menarik. Angel tiba-tiba berkata, dia punya banyak istri. Mimi memandang Angel dan bertanya sambil tersenyum, berapa? Angel menjawab dengan serius, lebih dari 100. Mimi tercengang. Segera, ahli dari keluarga Mo dibunuh oleh Sander. Dia tidak suka pembantaian. Bagaimanapun, dia bukan seorang pembunuh, tetapi dia masih harus membunuh beberapa orang yang pantas untuk dibunuh. Seringkali, ketika memotong rumput, dia tetap harus mencabut akarnya. Setelah pembunuhan itu, Sander memandang Mimi dan berkata, Nona Mimi, jaga dirimu. Setelah mengatakan itu, dia dan Angel berbalik dan pergi. Mimi melihat ke arah keluarga Mo di bawah. Setelah sekian lama, sedikit kerumitan muncul di matanya. Tidak ada yang bisa menjamin mana yang akan datang lebih dulu, kecelakaan atau hari esok. Tentu saja, keluarga Mo berakhir begini karena ulah sendiri. Mereka terlalu percaya pada makhluk dewa. Faktanya, Mimi sebenarnya juga tidak mengerti kenapa orang-orang dalam keluarganya begitu percaya pada leluhur makhluk dewa. Padahal, dulu dewa tertinggi pernah berkata bahwa seseorang adalah dewa bagi dirinya sendiri. Ini normal. Setiap orang mengetahui banyak kebenaran, tetapi hanya sedikit orang yang dapat melakukannya. Mimi berbalik dan pergi. Kali ini, dia datang ke keluarga Mo bukan untuk menyelamatkan keluarga Mo. Dia hanya datang untuk menyelamatkan wanita itu. Adapun orang-orang keluarga Mo, mereka sepenuhnya harus disalahkan dan tidak pantas untuk disesali. Setelah memusnahkan keluarga Mo, Sander dan Angel melanjutkan untuk memusnahkan keluarga Chen dan keluarga Qin. Ketika mereka tiba di keluarga Zhao, kedua bersaudara itu mengerutkan kening pada saat yang bersamaan. Aroma berbahaya. Sander dan Angel saling berpandangan, sedikit terkejut. Pada saat ini, Kaifan tiba-tiba muncul di depan Sander dan Angel. Dia tersenyum sedikit dan berkata, Tuan Sander, bisakah masalah ini diselesaikan? Sander menggelengkan kepalanya. Tidak. Sebenarnya, Kaifan juga tidak terkejut. Bisakah kita bertarung? Sander menatap Kaifan, lalu bertanya, bertarung denganku? Kaifan mengangguk, ya. Sander hendak berbicara, tetapi Angel tiba-tiba meraih lengannya dan berkata dengan suara yang dalam, ada yang tidak biasa. Sander tersenyum dan berkata, bantu aku awasi. Angel memandang Sander dan bertanya, apa kamu yakin? Sander mengangguk, lalu dia berjalan menuju Kaifan. Tentu saja,
dia tidak akan menolak Kaifan. Seperti yang dijanjikan, dia tak terkalahkan antara orang di satu generasinya. Bagaimana dia bisa menolak tantangan dari orang-orang segenerasinya? Melihat Sander setuju, Kaifan tersenyum tipis dan berkata, "Silakan hunus pedangmu." Sander menghilang di tempatnya. Hampir pada saat yang sama, Kaifan mengambil langkah maju. Tiba-tiba, tombak ilusi keluar dari tubuhnya. Pada saat yang sama, tubuh dan jiwanya terbakar pada saat yang bersamaan. Pada saat ini, kekuatan tombak dan aura pribadi Kaifan mencapai puncak dalam hidupnya. Satu gerakan bisa menentukan hidup atau mati. Kaifan tidak pernah berpikir untuk melawan Sander selama ratusan ronde. Tujuannya sangat sederhana, yaitu untuk mengejutkan Sander. Dia akan mulai dengan langkah besar. Dengan serangan ini, seluruh dunia segera menjadi ilusi, kemudian perlahan-lahan mencair. Saat ini, pedang Sander tiba. Puh! Pedang Sander langsung menusuk tombak Kaifan, tetapi pedang itu langsung menusuk dan menancap tepat di dada Kaifan. Di depan Kaifan, seluruh tubuh Sander seperti darah. Kekuatan 3 garis keturunan melonjak seperti air pasang. Kaifan sedikit bingung. Sander memandang Kaifan di depannya. "Aku juga akan mencoba yang terbaik." Saat singa melawan kelinci, dia harus menggunakan seluruh kekuatannya. Bagaimana mungkin Sander tidak memahami kebenaran ini? Mendengar perkataan Sander, Kaifan terkekeh. "Aku kalah." Sander hendak menghunus pedangnya lagi, tetapi aura menakutkan tiba-tiba melonjak dari kejauhan. Sander berbalik dan melihat, ribuan kaki jauhnya, seorang pria tua sedang berjalan di sana. Pria tua itu mengenakan jubah hitam longgar dan memiliki kepala penuh uban. Sander menatap pria tua itu. Dia sedikit terkejut karena tidak bisa merasakan aura pria tua itu. Pria tua itu berjalan tidak jauh dari Sander dan Angel. Dia tersenyum tipis, lalu berkata dengan hangat, "Tuan Sander, ini bukan salah keluarga Zhao. Keluarga Zhao telah menyerah. Tuan Sander, apa kamu bersedia memberikan kami kesempatan untuk bertahan hidup?" Sander tersenyum dan bertanya, "Bagaimana jika aku tidak mau?" Pria tua itu tersenyum pahit. "Kalau begitu, aku tidak punya pilihan selain bertarung sampai mati. Tapi, sebelum itu, aku punya berita untuk diberitahukan kepada Tuan Sander. Aku berharap dapat menggunakan berita ini untuk menukar kedamaian keluarga Zhao." Sander menatap pria tua itu. "Aku sedikit penasaran." Pria tua itu membisikkan beberapa patah kata. Ekspresi Sander dan Angel tiba-tiba berubah. Bersambung.